udahan nggak? Sampai setengah-setengah nyanyinya. Dengerin lagunya. Jangan setengah-setengah lah. Tuh, wow, sampai Bima. Itu dari tahun berapa sih yang nyicil itu ya? Nyicil apa? NGC 2022 atau 2023 sih? 22 kayaknya deh. Seingat gue sih 22. 23 kan pas aku lahiran Diandra itu udah ya? Udah kan gua akte apa akte. Tanda tangan itu aja tahun 2000 apa? Amaannya itu Februari. 2000, iya 22 iya, kamu nggak kan? ada 22. Pas perlu tanda tangan namanya kan? Oh iya, tanda tangannya iya 2023. Ya, tapi kan kita nyicilnya udah Udah dari nyicil tanggal iya 2022. 22. Bener kan nyicilnya udah 2022 kan? Iya. Bulan apa sih nyicilnya? Januari ya? Apa Februari? Gue inget gue Februari itu deh. Lupa gue tuh kalau itu. Itu di scan aja men, surat itu scan taruh di apa email. Iya. Bangunannya kita berapa ya? 42? 90 Bangunan 72 Bangunan 72? 6 40 apa 45 ya? Kan lo sana 90 45 kayak bangunnya. 45. Iya. Siapa itu? Ini yang ini namanya Siapa? apa? Andreas itu. Andreas apa? Hah? Andreas yang Andris Claudia Andris itu. Siapa itu? Yang marketing GDC. Dia bilang Daripada GDC mendingan di Sumarekon, Mi. nggak kuat cicilannya itu ya. Ya daripada kita mundur ke belakang. Kok mundur kan lantai 2?
Mami punya sepatu Nike yang itu Kak, hitam Kak. Ya. Nanti kamu pakai itu aja tuh. Putih apa hitam itu ya? Kamu nggak ada sepatu hitam semua ya? Hitam putih. Hitam belakangnya, putih depannya. Kicau, kicau, kicau. 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 Ih, papi Ayam mau bilang panas ya. Basi nggak tuh ayam? Nyala sih sebentar. Anak lu aku loh. Oh, Beli puji syukurnya di mana, Pi? Beli puji syukur, yang puji syukur nggak punya Mi. Lah yang waktu gua kasih waktu serah-serahan bukan disimpan sama Alkitab. Emang ada puji syukur? Ada lah. Itu Alkitab, Iya, ketinggalan Mi. di mana itu puji syukur itu? Tapi kayaknya ada deh, Jel. Itu Alkitab. Iya tahu, Alkitab ada, terus puji syukur juga ada. Ya udah kalau nggak ada beli bilang Bude aja minjem lah. Kalau nggak di gereja kan juga ada Kak, di pintu masuk itu Kak. Nggak boleh. Orang suruh beli, suruh beli. Siapa yang suruh beli? Siapa yang suruh beli? Orang suruh bawa. Masa nggak mau punya gereja? Lah kan nanti dibalikin lagi udah selesai pakai. Enggak, Di beli enggak. teman-teman lu juga begitu. Enggak beli. Beli di mana itu mah? Harus di toko ini. Tiba tuh di gereja, toko gereja situ lah kan ada warung bude. Mahal. Oh, Udah. Kok apa yang dibilang ribet? Masih bisa nih gimana sih? WA nggak dibalas nggak jawab. Oh my god. mau masuk aja nggak? Ada tuh gua CCTV. Bisa ada. Halo. Mbak, itu yang saya WA Mbak, yang frying pan udah sampai belum itu ya? Iya, sekarang. Waduh. Ya udah. Saya tunggu update ya. Ya, langsung dong. Sayang. Ya iyalah sayang, tabrak iya kita. Aduh, dia pakai di belakang situ lagi. Udah rongsok lagi, ngeri nih remnya nih. Tunggu ya. Tuh dia berhenti kan, udah nggak bener berarti remnya dia tuh. Oh, itunya juga udah mangap-mangap. ONG. ONG. Vehicle. Coklat kayak gitu sih. Aduh. Aduh, lu quest terus, lu dorong quest
Master Roy lu. Aduh, anjir. Kayak dia macet lagi di sini. Suwe mati. Ya kenapa yang? Ini kan sudah ada. Ada ini, ada Masuk. depo. Oh ada depo di sini. Depo apa nih, Pak? Apa? Parkiran namanya. Itu tuh. Karena kalau ikut dong pinggir sini, suwe pulang. Ini beli apa dia nih? Beli si ini kali, si godrong apa? Tupat kali. Oh tuh, gue biasa beli tupat sih tuh. Ih, ujungnya dari debu. Tutup kan dia. Itu apanya? Pancinya lah. Ya pancinya, ulekannya. Ulekan. Ya kan diulek kacangnya. Kan ketoprak kan bukan mie ayam. Ya, tempat sayur. Kayak ketoprak sayur ya. Boy, Siapa yang? ya itu biasa dia ke sini yang sering di BM ke sono, balik sini sih. Itu kok dia, lo kenal, dia kenal emang. Ya harus ke depan itu, depan gudang. Maksudnya ke depan itu. Terus emang lo kenal? Enggak kan? Ah iya, Sosok Pak, kenal dipanggilnya aja, sih kan? ini siapa namanya? Lupa gua. Enggak. Enggak, Gua dia tanya kalau enggak. bentuk gitu. Gua tanya lu sosok kenal doang kan? Kenal di mana sih? Kok lu bisa kenal gitu? Sama abang ini gua kenal gua nih. Hafal deh mau gua. Namanya pagi tuh. Yang siangan dikit dah. Kayak pada keluar. Gila, longsor banget. Sasisnya bisa sewa ya, gue baru tahu kalau sasisnya bisa sewa. Buntut. Iya, Ya sasis. bisa lah pastilah. Kalau Tapi buntut aku nggak bisa. beli snack buat PBS. Jadi kepalanya Sama beli. aja. Yang Iya. beli mobilnya aja. Tapi Iya. buntutnya sewa. Sewa. Oh gitu toh. Berarti kalau kepalanya aja, bannya 4 yang depan 2, kiri kanan. Tergantung mau 4. pala yang mana. Kan ada yang 10. Bannya di belakang aja udah 8, 22. Depannya 2. Kalau paling depan pasti 2. Tapi yang tronton yang trailer yang itu ada yang 4. Dua-dua ada yang dua-dua. Kiri 2, kanan 2 ada. Ada. Kalau belakang ada yang 4. Ada yang 4. Ada yang 2 8. doang sama 2. Oh my god. Kanan 2, kiri 2. Ada yang Tapi ada yang 8, kanannya 4, kirinya 4. Nih lihat nih, lihat apa aja nih, berapa nih? 1, 2. Nah, 2 doang, berarti ini 4. 4. Ya. Enggak, 6 ini. Oh, ini sih. Belakangnya 2. Belakangnya 4, depannya 2. Oh iya 6. Iya kalau sama yang depan jadi jumlahnya pasti 6, maksudnya belakangnya aja 4. Awas Bu. Aduh. Oh lagi kompetisi nih. Setang panas-panas begini. Poin nanti poin ya. Apaan? Masih jauh bro. Bentar dulu. Harusnya udah bisa dia. Kok nggak bilang? Iya. Tutup Kak, 3 tahun harusnya udah bisa. Cepet. Nim 6, 4. Cuma 4 kali yang Ada yang double-nya 8. masa. Belakang 8 ada. Yang gede dia kayak bawa ini ya. Tuh, lihat tuh belakangnya berapa tuh. Tuh yang putih. Iya. Paling kalau yang 2 itu buat ngangkat yang 20, 40 bisa, tapi nggak yang ringan. Harusnya lo gitu tuh perhatiin mobil-mobil itu yang CDD yang apa, jadi lo bisa ini, Siapa? bisa beli kita, baru dijalanin kemana. Ya. Kalau mau bisnis tracking nih,
harus kuat di modal duit jalan. jalan ya. Karena gini, duit jalan lu tuh modal tuh 3 bulan. 3 bulan tuh duit jalan lu harus pakai kocek pribadi tuh. Karena rata-rata TOP itu 60 hari sampai 90 hari itu TOP tertulis, tapi aktualnya bisa lebih dari segitu. Lu enggak ya kalau dulu. Iya, makanya kalau tempat, tapi kan ini cak rata-rata dapat yang di bawah itu ya syukur, tapi lu harus punya spare segitu. Nggak bisa lu misalkan cuman kalau Cuma 2 minggu ya. Nah, Lu iya. berapa lu yang? dibilangin tergantung sekarang ngomongin nama perusahaannya, tergantung perusahaan, tapi rata-rata perusahaan itu 60 sampai 90 hari. Kalau gue juga cuma seminggu bisa bayar. Harusnya 2 minggu tuh yang normal, tapi kadang-kadang Iya. banyak yang mundur. Tuh pertama kalau main tracking, lu duit jalannya harus benar-benar kuat. Kalau lu nggak kuat, kasihan tengah jalan. Contohnya Pak Dedi tuh. Pak Dedi gua tuh itu hancur karena duit jalan dia nggak kuat. Dia maksain beli unit. Akhirnya unit second kredit pula. Udah second kredit tuh, bayangin dah tuh. Biaya perawatan, biaya kreditnya. Terus yang kedua lu harus itu maintain bener-bener ban. Dapat supir yang bagus mah luar biasa. Supir rata-rata kalau ban satu tuh ketahuan harganya nih. Dijual bekas aja banyak yang mau. Nah, ban ngakalinnya pakai apa? Pakai vulkanisir. Tapi kan nggak semua customer mau pakai ban vulkanisir. Standarnya harus minimal kalau misalkan tuh depannya tuh yang itu 2 harus Vulkanisir tuh dia pensil vulkanisirnya. vulkanisir tuh ban bekas tapi dikasih kembangan lagi, dicetak lagi. Bukan dicetak kembangannya ya, tapi ditambel lagi pakai karet ban yang baru. Jadi lu ntar gua kasih tau deh, kalau ban vulkanisir tuh kelihatan. Jadi antara ban lama sama ban baru tuh nggak benar-benar nempel. Dia pasti kelihatan vulkanisir itu. Nah, itu soalnya kalau ban, kalau lu nggak akalin begitu, wah boncos juga. Iya. Ban itu kan cuma ada kilometernya, ganti ban berapa, semuanya ada, yang PS berapa, berat kalau itu. Tapi kalau lu kayak kemarin modelnya Musi itu, gua mau berani ngasih lu, mau saya permanen dah. Kalau permanen mah udah enak banget dah, narik dibayar. Dari Tasa misalnya satu bulan tuh, kalau gua kebanyakan 20 rit, ada yang 11 sebulan tuh. Iya. Itu udah pasti duitnya berapa, tinggal kita kalkulasi. Tapi biasanya harganya lebih murah daripada on call. Tapi murah-murahnya aja itu ya Yang mendingan nggak lah. jauh, mendingan kita ngambil yang dedicate. Udah dedicate itu udah pasti, lu nggak jalan mobil lu dibayar, lebih ritasenya dibayar. Misalkan perjanjian awal 20 rit 1 bulan, ternyata lu pakai 24, ya 4 itu jadi on call, dibayar lagi gitu. Tapi ya sama-sama sih. Kalau on call ya lumayan lah, lebih tinggi. Cuman ya lu kan nunggu kontekan, nggak tentu belum pakai. Kalau lu punya customer banyak, bisa alokasikan yang lain. Bener kata si Koko itu, kalau lu ngarepin 1 hari itu bisa 2 rit aja, itu udah bagus. Ya 1 rit udah bagus dah, karena 2 rit ada trafficnya lagi. Ya lu lihat aja, kalau lu main trailer paling kemana sih? Priuk, ke Cikarang, Cikande, daerah sana. Trafficnya berapa? Buang pergi. Taruhlah kita pagi udah dapat deh nih muatan, buang sampai siang belum nunggu bongkar, sore pulang, mau nggak bisa ngerit lagi kan? Iya, ya gitu. 1 hari 1 rit aja, udah targetnya udah aman lah. Tapi kalau dekat-dekat bisa 2 rit. Tapi kan berarti kalau dekat kan harganya kan juga nggak semahal yang sono. Kalau jauh-jauh kan lumayan harganya. Ya paling main koil lah. Kalau koil mah duit banyak buat tracking. Biar perawatannya gila-gilaan. Koil kan berat. Nih bapak yang ini kan. Iya. Iya. Lu gua bilang di jembatan tinggi gak percaya. Nah, jembatan tinggi dia kemana-mana itu. Orang
dulu gua main ini apa Grand Max itu. Grand Max itu kalau on call aja Jabodetabek itu cuman 390 apa ya. Tapi kalau retase itu bisa 5 jutaan apa kalau nggak salah deh. Kalau engkel itu 610 Jabodetabek kalau on call. Kalau dedicate-nya sekitar 11 jutaan. Ya kalau on call 10 aja 6.100.000 kali kalau 10. Kalau 10 rit. Kalau berarti kalau misalkan 30 kali aja 610 kali 30. Bisa 100 kali, bisa lebih kan, tapi kan belum tentu kalau on call dapat terus hari. Dedicate harganya 11 juta, tapi udah pasti tuh 11 juta di tangan buat itu doang mobil. Ya mobil di jalan paling Jabodetabek berapa sih? Di jalan berapa? Gaji dan juga rugi. Gaji tapi ngasih duit jalan, tol, bensin, belum parkir, biaya bongkar. Ya, tempat gua tuh sebenarnya rugi tuh gaji kayak gajinya 4 juta gendut tuh, 4 juta 200 apa ya kalau nggak salah. Itu gaji. Duit jalan satu kali minta bisa 600, 700, seminggu bisa 2 kali pak. Paling banyak 3 kali lah kalau ke Bandung. Sekarang udah gua akalin tuh. Kalau kiriman bandara gua muatinnya dari siang. Jadi dia mau dibawa tuh barang tuh, mengirim kemana, ntar ujungnya terakhir ke bandara baru pulang. Jadi nggak mesti balik dulu. Kalau balik lagi bensin lagi, belum tol lagi. Gue bilang kalau kan jarang lah kalau muatan mobil gue tuh penuh-penuh gitu jarang, bisa dihitung jari. Kebanyakan tuh masih ada space. Dan saya daripada balik lagi, udah bikin bandara sekalian, udah muatin sekalian. Bandara kan sampai jam berapa aja diterima. Jadi kalau 3 titik 4 titik ke bandara masih dapat. Gue pakai Lalamove loh. Karena itu muatannya dikit-dikit, tapi banyak tempatnya. Kadang-kadang misalkan gue punya 2 mobil, muatannya ada 10, kan nggak mungkin gue bagi 2, 5 titik gue nggak bakalan dapet lah. Kemarin iya kemarin gendut ke Bekasi, ke WSK situ ya, Seva dulu, terus ke Tanah Abang. Tanah Abang itu ke siapa namanya, Tamrin City, terus ke Bogor. Terakhiran Bogor baru bandara. Kurangin 1. Yang Tamrin City-nya gue turunin. kasih Aris berangkatin ya begitu. Kita nggak nanggung resiko, ngambil fee nya doang, tapi emang sedikit. Kalau permanen gitu mau gue juga, nggak pusing, berani ambil mobil. Itu yang gue pernah cerita sama lu kan, yang namanya Bu Titi itu. Bu Titi itu cewek, dia mau punya kesibukan, lakinya pelaut sel,
Gajinya gede, dibuatin usaha itu sama lakinya. Udah jalanin support terus sampai 3 bulan. Dari mobilnya satu ketemu gua sama Jainul tuh. Lakinya pas siapa sih lupa gua namanya. Orang Makassar, bininya orang Serang. Sampai nambah 1. Nambah lagi Pak, tambahin. Beli lagi Pak yang mobil kecil, dibeliin 2 langsung. Sekarang habis-habisan. Rumahnya di itu Pak, di apa? Marrakas itu PUP. Iya. Rumahnya PUP. Cuma mau kesibukan tuh. Siapa tuh namanya orang Manado tuh, dari pertama ikutin Sepa sampai sana nggak pernah nambah tuh mobil. Supirnya pada ngeluh ya, udah jalannya kurang tuh ya. Kalau nggak dimaintain dengan bagus ya susah. Sama itu suaminya pelaut juga, orang Manado. Siapa sih ada tinggal di HI SJC sih. Siapa namanya ya, lupa gua. Ngurusin supir susah soalnya. Sangke orangnya. Supir itu banyakan bullshit ya. Dulu itu di Mika itu mereka itu servis sendiri. Jadi apa, dia nentuin sendiri di mana bengkelnya. Nah, mobil baru itu kan model baru, ada aja spare part yang ini. Terus bensin tiap hari isi mulu, padahal jalannya kemana nggak taunya tahuan sama gua. Jadi dia habis malam nih, habis ngirim pulang lah malam jam 7 8. Ntar dia dini hari itu pergi lagi buat ke apa namanya, ngambil sayur. Bangsat kan. Ngambil sayur disewain sama dia. Iya, dia ngambil muatan lagi sayur sampai sepengetahuan gua. Itu gua suruh masang GPS juga baru ini sekarang doang. Makanya gua bilang, "Lah bego lu," gua bilang. Main-main sama gua, lu isi bensin foto di kilometer, gua bilang gitu. Iya, gua cek lu kemana nanti Google. Oh jaraknya segini, mobilnya tahun berapa, asupan bensinnya berapa, 1 liter berapa kilo. Banyak amat gua bilang lu ambil lu. Baru ketahuan ngaku. Gua nggak pecat kalau dia, gua bikin nggak betah keluar sendiri. Emang banyak ngomong sekali loh supir itu. Masa? Iya, serius Udah gitu. tua? Enggak, sih muda, masih bocah. Oh banyak mulut sekali kalau tukang ngomong. Ya lu, gua bilang lu sama aja, lu gak ada isinya, gua bilang bullshit mulu lu. Bener aja ketengsin. Belanja, gua bilang, ih udah gua foto lu. Foto nyerah juga begaknya. Resign akhirnya. Dulu supir tuker-tukeran, terbawa engkel, bawa ini. Ya begitu ributnya. Gila dia make bensinnya penuh, gila dia yang lain make bensinnya kosong. Wah, udah pakai batangan masing-masing, gue bilang. Kalau supir cuma 2 ngapain tuker-tukeran? Biar ngerasain kagak ada, gue bilang itu udah supir engkel-engkel, biar grandpack, gue bilang. Biar gue gampang liatnya. Yang satu cabut, tahuan satu cabut juga, nggak bisa main sampingan kali. Tapi
main tol lah. Kemarin dan si ngoceh-ngoceh masalah lemburan kan, ini pak supir masih banyak yang lembur pak, akhirnya segala macam. Padahal lembur dari pokoknya 1 jam sampai jam 12 malam juga tetap aja bayarnya gocap. Oh iya iya. Ini si Kuldo si Kentung nih yang dibahas. Oh. Ini seminggu ini darinya udah lembur mulu pak, ke bandara dia kata sini. Iya bener bu, ke bandara. Gua kasih tau datanya nih bu, lihat di bandara. Oh iya ya pak, kata dia gitu. Dulu Dia yang lu bisa analis sendiri ya. kagak ngerti dia gitu Mi, kagak ngerti. Maksud gua gini, dia udah nggak ngerti, udah nggak males, nggak mau analisa, tapi berkoar-koar mulu, marah-marah mulu. Iya maksudnya Itu gua bilang. kenapa begitu gitu loh. Iya, gue bilang dulu dipahamin dulu. Gue udah bilang bu, masalahnya apa sih? Gue bilang gitu. Gue selalu nanya gitu, masalahnya apa bu? Gue bilang gitu. Tanya, nah kita punya data bu. Ini pak coba compare pakai ini. Dia laporannya ke dia. Laporannya nggak pernah dicek. Kata aja gila. Gue tuh situ nggak pernah. Namanya lemburan. Kemarin dia ngeluh juga lemburan. Harusnya ini ke Pantun dulu. Ya saya nggak pernah dikasih. Saya bilang. Harusnya kalau dia bener kan. Ini udah tangan Pantun belum ada tangan Pantun. Kan begitu. Dia nggak pernah ngecek. Ya bilang tagihan Tiki aja gue yang ngecek. Iya, lempar pak, ini pak tagihan Tiki hard copy pak, kan dia yang bayar, dia yang tahu dong harusnya. Dia nggak bisa Excelnya Mi. Gampang tinggal dia bingung nggak bisa ininya. Ya kan tinggal gampang apa aja yang lu mau cari apa, database apa. Oh ini nih destinasi sama produknya dia, maksudnya apa ya, servisnya dia, ONS, reguler apa, tinggal ditambahin doang, kan udah sama tuh, dua-duanya ada. Dia nggak mau kayak gitu, nggak ngerti, tinggal pilukan termuncul, udah dapet kok semuanya. Paling yang enak apa, coba tau, paling ada daerah-daerah yang kurang detail di satu file. Gak mau, dia malas banget, mau nyari ribut, mau nyuruh mulu. Makanya gua kalau dari dia masih ada tuh, gua nggak pernah ngitungin apa, ngikut-ngikut ke operasional admin. Percuma, bayangin gue lagi ngobrol lagi apa, main selak-selak aja. Iya, gak ngerti dia bener deh. Lagi ada kerjaan gue atau kerjaan urgent, ya saya kerjaan saya dulu nih. Aduh, Ya ampun. ya gue ngalah aja daripada kasihan anak si CS nya. Jadi pusing. Kalau gue udah kerjaan ibu udah selesai, udah saya mau ngomong sama dia bu ya, saya kerjaan operasional nih. Ya mau gimana? Semua dia mau pegang, ya udah. Tapi mau ngecek nggak mau. Kemarin dia ngasih gua data, nih pak nih, lemburan ntar saya kasih ke bapak ya. Lah ngapain lu ngasih ke gua, lu aja sendiri, kan lu tahu kemana. Anak-anak kok sekarang ngisi etol terus ya, kata dia gitu. Ya lihatlah, kan ada di laporannya tuh dia kemana aja seminggu ini, pakai tol mana dicek-cekin gitu loh. Nggak mau. Sekarang ngeribetin lagi, kalau lagi di bawah Hugo gitu, Mas, Hugo jagain ya, kata gitu. Anak-anak udah ngedumel lah di bawah. Papa, udah gua lakban tangannya. Kemarin gua lakban sini giling nih matanya. Terus kata si udah nggak apa, lakban. Gua lakbanin aja, udah amat dia bilang. Anak-anak udah ngoceh-ngoceh aja. Cutter 2 dibuang ke gua sama dia. Ya ampun. Ngoceh udah ini, bang sentil, gua bilang. Nggak apa-apa. Semua dibuang-buangin, aduh, gue bilang. Ini sengaja nih gue nggak laporan nih bapak nih kan, gue lagi ngerejus kos pembelian plastik kan. Penggunaan plastik udah gue tiadain. Ada beberapa barang yang udah gue nggak pakai plastik, pakai bubble aja. Gue tanya lagi, bubble hitam sama bubble putih lebih murah mana? Bubble hitam. Gue tanya, kenapa sih kita harus ada bubble putih dan bubble hitam? Saya nggak tahu pak. Maksud gue lu nanya, ya cari tahu. Kan gampang, dia tahu duitnya. Cuma gitu dong, ngoceh-ngoceh dong. Ini pengeluarannya banyak banget ini pengeluarannya. Ya ilah dulu, kata gua. Main gitu banget, kata gua. Sekarang
nggak ada lagi yang gua plastik-plastikin, gua diemin aja, ya Ipan ini bodo amat loh. Dari Bali itu gua lempar aja gitu. Cuman kalau agak berat gua kasih bubble, yang barang-barang ringkih. Packing kayu juga sekarang sedikit. Kemarin biasa beli kayu itu sampai 30 ikat sebulan. Satu ikat itu 100 berapa gitu. Boros itu mah. Kalau di Sepa dulu Mi, itu lakban itu dihitung berapa meter. Ya enggak, lu berarti berarti lu bisa pakai itu buat berapa panjangnya. Lu barang lu ada berapa meter. Makanya anak-anak bingung. Gue bilang begitu. Kenapa ngitungnya gimana? Bisa lah, kenapa nggak bisa dihitung? Semua bisa dihitung. Lu mau apa? Mau penggunaan kopi gue hitungin. Kopi gula. Tapi gua nggak sampai segitunya kan. Lakban tuh, buset, anak-anak pakai lakban parah banget. Masa sisa ganti baru. Ih, berantakan dah. Udah susah, udah menahun kayak itu. Yang gua absen aja itu sampai cajaran absennya dipotong. Ya gua mandi mah, kalau gua tahunan saja malah jadi ribut ya, malas gua, biarin aja lah. Lagian gua minta tuh absen Bu, nih gua bilang itu. Kalau yang nggak masuk dipotong, ibu jangan gaji dulu, nanti kasih ke saya dulu biar saya cek baru kayak laporin ke ibu, gua bilang gitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah hilang. Kan gua nggak ngambil keuntungan kan, ya kan, itu semuanya buat perusahaan. Ya wajar dong, lu nggak masuk gua potong dong. Lucu lagi, gaji harian 150.000 sehari. Gaji bulanan kalau dipecah satu hari itu 128. Kenapa gaji harian lebih gede? Gue bilang gitu. Ya udah Bu, yang hariannya dinaikin. Yang bulanannya dinaikin. Yang harian nggak bisa Pak, gini. Ya udah bulanannya turunin, hariannya turunin lah. Masa gak mau gaji harian? Oh iya Pak. Sangke gue bilang. 150 gue potong jadi 128. Itu cewek-cewek yang sebelah itu yang di K2 gaji itu 40.000 sehari. Makanya mau lemburan berjalan gue udah hitungin, Bu, Depnaker begini nggak bisa Pak kita gini. Ya udahlah, makanya anak lembur cuman sejam 2 jam sama 3 jam sampai 5 jam juga sama aja gocap. Ya udah, kalau mau lembur aja, nggak usah malam-malam, nggak usah dari jam 11. Gue bilang sama aja, lu nggak dibayar segitu, gocap sampai mana gocap. Terlaluan. Sekarang BPJS belum bayar nih. Marah anak udah komplain aja, Bapak ini kenapa nggak dibayar Pak? Gue udah komplain, Bu ini kenapa Bu? Ini anak-anak nanyain, gue bilang Asep nih udah lagi hamil bininya loh. Jangan sampai nanti dia pakai, nggak bisa. Gue inget aja tuh kejadian si John tuh. Udah 3 bulan lewat masa promotion, giliran sakit belum aktif, asem gue bilang. Baru didaftarin ternyata bulan ini. Ya kan lupa beli pempes kan. Ya. Tuhan.
balik lagi gitu. Nggak usah balik lagi, dia bawa aja. Kamu ngajak dia? Enggak, pampersnya yang bawa aja sampai kita pulang. Dia di rumah ya pakai pampers dulu itu. Berapa dia beli? 4. Cukup. Kalau nggak cukup beli lagi aja di warung. Stok. Ya, goblok lupa.
telepon Telepon sih. mana, Kak?